mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan Jesus Loves Me. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. With the ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Sekali lagi kita ulangi. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Lead the ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Sama-sama katakan. Yes, Jesus loves me. Oh, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sayang kepada kami, bahkan kami menyadari bahwa kami ada di dunia ini karena Tuhanlah yang menetapkan kami untuk kami ada di tengah-tengah dunia hari ini. Bapak terima kasih seperti firman-Mu yang berkata di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur Tuhan oleh karena kejadianku benar-benar ajaib dan jiwaku menyadarinya. Aku sadar bahwa aku ciptaan Tuhan. Aku orang yang diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, mari kita mau belajar bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberikan mama papa yang hebat, mama papa yang luar biasa, yang sudah sayang kepada kita, mama papa yang mengasihi hidup kita, mama papa yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Yuk adik-adik yang hebat, adik-adik yang keren, adik-adik yang luar biasa, kita belajar bersyukur yuk. Kita mau belajar berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan kita keluarga yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, hai anakku, dengarlah didikan ayah dan
Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Mari adik-adik kita belajar menghormati orang tua kita. Cara kita bersyukur kepada Tuhan untuk orang tua kita adalah kita belajar menghormati orang tua kita. Kita belajar untuk kita sayang sama orang tua kita. Kita belajar untuk kita dengar-dengaran kepada orang tua kita, kepada nasihat orang tua, kepada arahan orang tua. Karena itulah cara kita untuk kita bersyukur sama Tuhan. Artinya kita menghormati mereka, orang tua yang luar biasa. Adik-adik kita bersyukur juga bahwa Tuhan menaruh kita, Tuhan menciptakan kita. Kita adik-adik ini adalah adik-adik yang spesial, adik-adik yang luar biasa, adik-adik yang keren banget. Yesaya 43 ayat 4 bilang begini adik-adik, oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku itu Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mencintai adik-adik. Kita berharga bukan karena baju kita keren adik-adik. Kita berharga bukan karena semua yang kita pakai itu bagus-bagus, enggak. Tapi firman Tuhan bilang kita berharga karena kita ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus yang mahal itu yang membuat kita berharga. Bukan karena apa kata teman-teman kita, bukan karena apa yang kita pakai, bukan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita lewat Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik dan kita semua yang ada di Zoom meeting ini. Yuk adik-adik kita ucapkan bersama-sama yuk sama kakak. Aku berharga, 1, 2, 3. Aku berharga di mata Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Aku ini kesayangan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dan semua pelanggaranku. Aku cinta Tuhan Yesus, aku sayang Tuhan Yesus, aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan karena kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Dengar ini adik-adik, Amsal 23 ayat 17-18 bilang gini, karena masa depan adik-adik itu sungguh ada dan harapan adik-adik tidak akan hilang. Sebab aku atau Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai adik-adik, mengenai kamu, mengenai adik-adik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada adik-adik hari depan yang penuh harapan. Adik-adik sekali lagi, Tuhan merancangkan masa depan yang indah, masa depan gilang gemilang untuk adik-adik. Janji Tuhan itu ya dan amin adik-adik. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji kasih yang terbaik untuk hidup kita. Ya mari kita bersyukur. Tuhan mau kasih masa depan yang luar biasa. Tugas kita adalah yuk adik-adik kita hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup adik-adik berhasil. Tuhan terima kasih untuk anak-anakmu yang hebat pagi ini, yang udah bangun pagi, kasih waktu untuk berdoa bersama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati mereka. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Maka kami percaya hari ini adik-adik akan menerima janji Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Bangsa Israel tidak menurut pada Tuhan dan itu membuat Tuhan sedih. Bangsa itu memiliki alasan besar untuk mengatakan bahwa mereka menyesal. Apa yang Tuhan lakukan? Apakah Tuhan mengampuni mereka?
Mari kita dengarkan cerita Alkitab ini ya adik-adik. Setelah Tuhan mengucapkan 10 perintah dari Gunung Sinai, Dia memanggil Musa ke atas Gunung Sinai. Tuhan memiliki banyak pesan untuk diberikan kepada Musa. Dia ingin membantu orang Israel menjalankan 10 perintah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan berbicara kepada Musa untuk waktu yang lama. Dia menjelaskan 10 perintah secara lebih rinci. Tuhan menulis 10 perintahnya pada 2 loh batu besar dengan jarinya sendiri loh adik-adik. Musa berada di atas Gunung Sinai untuk waktu yang lama, yaitu 40 hari atau sama dengan 6 minggu. Begitu lama sehingga bangsa Israel mengira Musa tidak akan kembali. Maka pergilah bangsa itu kepada saudara Musa yang bernama Harun. Harun, Kata mereka, Musa sudah lama pergi. Kita tidak tahu di mana dia atau apa yang terjadi padanya. Dia mungkin telah membawa kami keluar dari Mesir, tetapi sekarang dia telah meninggalkan kami. Kami menginginkan dewa-dewa yang dapat kami lihat seperti dewa-dewa yang dimiliki orang Mesir. Harun tahu apa yang bangsa Israel minta adalah hal yang salah. Tetapi dia takut kepada orang-orang banyak itu. Jadi Harun berkata, Oke, pulanglah dan beritahu semua orang untuk membawa emas mereka kepada aku. Harun melebur emas-emas itu dan membentuknya menjadi anak lembu emas. Orang Israel berpesta. Inilah Allah kita. Mereka bersorak. Inilah Allah kita yang telah membebaskan kita dari perbudakan. Allah baru kita akan membawa kita ke negeri baru kita. Harun tahu dia telah melakukan kesalahan. Dia tahu bahwa dia dan bangsa itu tidak menaati perintah Tuhan yang kedua. Meskipun demikian, ia berusaha untuk mencegah orang-orang berpaling sepenuhnya dari Tuhan. Dia membangun sebuah mezbah di depan anak lembu emas. Dia memberikan pengumuman kepada bangsa Israel. Besok kita akan mengadakan perayaan bagi Tuhan. Tapi itu hanya memperburuk keadaan. Keesokan harinya orang-orang Israel bangun pagi-pagi. Mereka membawa banyak persembahan untuk dewa baru mereka. Semua orang mulai menari, menyanyi, makan dan minum. Harun berkata, Kita akan mengadakan perayaan bagi Tuhan. tetapi orang-orang Israel malah mengadakan pesta untuk dewa mereka. Musa masih berada di Gunung Sinai berbicara dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, Cepatlah turun Musa, bangsa Israel telah berbalik dari apa yang telah aku perintahkan. Mereka membuat patung berbentuk anak lembu, dan mereka telah mempersembahkan korban serta sujud kepadanya. Musa bergegas turun dari gunung. Dia membawa 2 loh batu istimewa yang di atasnya Tuhan telah menulis 10 perintah dengan jarinya sendiri. Di tengah jalan menuruni Gunung Sinai, Musa bertemu dengan abdinya yang bernama Yosua. Musa dan Yosua mendengar suara keras dari perkemahan bangsa Israel. Kedengarannya seperti ada pertempuran di perkemahan kita. Apakah seseorang menyerang orang Israel? Tanya Yosua. Tidak, Kata Musa. itu bukan suara pertempuran. Itu juga bukan suara orang menangis. Itu suara orang bernyanyi. Mereka bergegas pergi. Ketika mereka akhirnya sampai di perkemahan, Musa melihat anak lembu emas
yang telah dibuat Harun. Dia melihat umat Tuhan menari-nari di sekitarnya. Dengan marah, dia mengambil loh batu 10 perintah yang telah ditulis dengan jari Tuhan sendiri, lalu melemparkannya ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Musa memohon kepada Tuhan untuk mengampuni orang Israel. Syukurlah Tuhan yang penuh kasih itu mengampuni bangsa Israel. Dia mengasihi mereka meskipun mereka telah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik sudah menyimak cerita tersebut. Tadi siapa ya yang memanggil Musa ke atas gunung? Gunung apa itu? Gunung Sinai. Nah, Tuhan Yesus, keren, hebat. Tuhan Yesus memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai. Karena ada yang mau Tuhan sampaikan, yaitu apa? Perintah Allah. Tuhan Yesus mau menyampaikan 10 perintah Allah nih untuk orang-orang Israel melalui Musa. Nah, naiklah Musa ke atas Gunung Sinai. Naik gunung itu kira-kira jauh nggak sih adik-adik? Jauh ya? Tinggi ya? Iya, dia membutuhkan waktu untuk berjalan. Mau tidak mau bangsa Israel harus menunggu. Menunggu Musa sampai kembali. Nah, saat Musa naik, Musa menemui Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? 10 perintah Allah yang ditulis sendiri oleh Tuhan Yesus di 2 loh batu. Nulisnya pakai apa ya adik-adik? Pakai tangan. Zaman dulu belum ada pulpen, belum ada kertas, tapi Tuhan Yesus menuliskannya di atas 2 loh batu menggunakan tangannya sendiri. Nah, saat Musa menghadap Tuhan Yesus di atas Gunung Sinai, bangsa Israel gak sabar tunggu Musa datang. Karena mereka pikir sudah 40 hari nih, Musa belum kembali. Kita kan tidak tahu ya apa yang terjadi oleh Musa. Apakah dia sehat? Apakah dia akan kembali lagi atau tidak? Tapi bangsa Israel gak sabar adik-adik. Jadi mereka meminta saudara Musa, siapa namanya? Harun. Nah, mereka meminta saudara Musa si Harun. Harun, gimana nih? Musa belum kembali-kembali. Terus gimana dengan kita? Kita ingin mengadakan puji-pujian, kita ingin mengadakan perayaan. Tapi gimana? Kita nggak ada Musa nih. Kita harus gimana? Gimana Harun kalau kita mendirikan sebuah patung untuk kita sembah? Terus Harun pun berpikir nih, sebenarnya Harun sudah tahu adik-adik, kalau menyembah sesuatu yang bukan itu menyembah Tuhan, itu adalah salah satu hal yang salah. Harun sudah tahu 10 perintah Allah, tapi Harun berpura-pura tidak tahu. Oh. Jadi Harun pun berkata kepada orang-orang Israel, "Oke, bangsa Israel, kita akan membuat sebuah patung. Kumpulkan semua emas-emas kalian. Kita akan meleburnya menjadi satu untuk menjadikan sebuah patung untuk kita sembah." Wah, salah nggak itu adik-adik? Salah. Tapi Harun tetap melakukan hal tersebut dan berpura-pura tidak mengetahui apa-apa. Oke, jadi pulanglah mereka ke rumah masing-masing dan keesokan harinya mereka membawa emas-emas mereka datang kepada Harun. Harun, ini emasku, kumpulkanlah kepadaku. Mari kita lebur jadi satu dan untuk didirikan sebuah patung berbentuk lembu emas. Nah,
di mana patung tersebut akan disembah-sembah oleh bangsa Israel. Nah, sudah jadi patungnya. Kembali lagi mereka ke rumah untuk membawa persembahan untuk patung tersebut. Sudah dibuat patung, disembah, dikasih persembahan lagi patungnya, ya kan? Nah, jangan ditiru ya, Dek ya. Jangan, tidak boleh. Nah, akhirnya mereka melakukan puji-pujian terhadap patung tersebut sambil membawa persembahan. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu punya segala cara untuk mengetahui segala yang adik-adik lakukan, segala aktivitas adik-adik. Buktinya di atas Gunung Sinai, Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, kembalilah. Sepertinya bangsa Israel telah berbalik daripadaku. Mereka sedang mengadakan suatu acara, suatu persembahan." Musa pun terkejut. Oh iya Tuhan, kembalilah Musa ke bangsa Israel. Mereka sudah berbalik daripadaku. Hebat ya Tuhan. Tuhan di atas gunung ketemu Musa, tapi Tuhan Yesus bisa tahu loh apa yang terjadi di bawah gunung. Sama saja, Tuhan di atas, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat apa yang adik-adik perbuat. Entah itu salah, entah itu perbuatan yang benar. Tuhan Yesus bisa melihat apa yang adik-adik lakukan. Nah, turunlah Musa sesudah dia menerima 10 perintah Allah untuk dijalankan oleh bangsa Israel. Turunlah Musa dari atas gunung. Bergegas dia turun sambil membawa kedua loh batu. Turun. Di tengah jalan, Musa ketemu siapa ya? Musa ketemu siapa ya? Joshua. Oh, hebat, Kenan. Ketemu Yosua di tengah jalan. Dan Yosua pun berkata, Musa, sepertinya sedang ada keributan terjadi di bawah. Tapi Musa dengar, itu bukan keributan. Tapi itu adalah nyanyi-nyanyian. Mereka seperti sedang bernyanyi-nyanyi dan bersorak-sorai. Lalu Musa melanjutkan perjalanannya lagi ke bawah. Dan akhirnya setelah sampai di bawah, Musa melihat ramai sekali mereka sedang nyanyi-nyanyi, menari-nari, bersorak-sorai. Dan Musa pun melihat sesuatu yang sedang mereka sembah, yaitu patung. Patung apa? Patung lembu emas. Patung lembu emas. Seketika Musa pun marah. Hai kalian orang-orang Israel, sambil memecahkan kedua loh batu yang dia bawa. Dipecahkan, perang, hancur semua. Musa pun marah. Apa yang kalian lakukan? Kalian sudah tahu apa yang Tuhan perintahkan. Tapi mereka tidak taat. Mereka mendirikan patung untuk disembah. Mereka tidak sabar untuk menunggu Musa kembali. Marahlah Musa seketika. Seketika itu diambil patung lembu emas itu, dihancurkan oleh Musa. Dihancurkan, dilebur lagi sampai hancur karena Musa marah. Nah, atas perbuatan bangsa Israel, Tuhan marah nggak adik-adik? Tuhan marah nggak? Tuhan marah besar. Tuhan marah. Dan seketika juga Musa memohon ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni mereka. Ampuni mereka. Tolong mereka, kasihani mereka, Tuhan. Tolong ampuni mereka. Sebenarnya mereka tahu apa perintah Tuhan untuk mereka. Tapi mereka melanggar. Dan adik-adik tahu Tuhan Yesus mengampuni atau tidak? Mengampuni.
Tuhan Yesus punya hati yang besar, punya pengampunan yang cukup besar. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang Israel atas apa yang sudah mereka perbuat. Nah, akhirnya Musa pun lega. Tuhan Yesus terima kasih atas segala pengampunan untuk orang Israel. Nah, adik-adik, makanya adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, baik itu adik-adik berbuat jahil, adik-adik berbuat tidak baik, adik-adik berbuat baik sekalipun, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mengerti apa yang adik-adik lakukan. Adik-adik tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya kuasa. Meskipun Tuhan Yesus tidak terlihat sekalipun, tetapi Dia bisa melihat semua perbuatan adik-adik. Baik itu baik ataupun buruk. Makanya adik-adik sudah tahu, kemarin di sekolah minggu sudah diajarkan tentang 10 perintah Allah yang harus adik-adik taati. Harus adik-adik patuhi dan jalankan. Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh seperti siapa tadi yang menjadi kepala atas orang-orang Israel selama Musa tidak ada, siapa? Harun. Nah, Harun sebenarnya sudah tahu, tapi berpura-pura tidak tahu. Jangan seperti itu. Nah, adik-adik harus tetap berpegang teguh sama apa itu 10 perintah Allah. Dan tidak boleh menyembah berhala itu termasuk perintah Allah yang keberapa tadi ya? Perintah Allah yang kedua. Jangan menyembah berhala. Nah, berarti adik-adik tetap harus taat, tetap harus dengar-dengaran sama mama papa. Nah, pesan firman Tuhan hari ini apa sih? Ketidaksabaran akan menghasilkan kegagalan. Nah, adik-adik kalau nggak sabar, adik-adik nggak punya hati yang besar. Contohnya apa sih, Kak? Saat adik-adik berangkat sekolah pagi, maunya nggak sabar, bangun tidur marah-marah sama mama papa, nggak mau dibangunin. Disuruh mandi lari-lari, disuruh pakai baju, pakai sepatu lari-lari. Akhirnya apa? Saat pakai baju nggak lihat kanan kiri, lupa pakai celana. Gimana dong ke sekolah lupa? Ya kan? Gagal berangkat ke sekolah. Ada lagi, saat ngikat tali sepatu, asal diikat buru-buru nggak sabar. Diikat kanan dan kiri, akhirnya pas jalan keikat sepatunya jatuh. Itu nggak sabar mengakibatkan kegagalan. Gagal, jatuh, sakit, nangis, nggak jadi sekolah. Nah, makanya adik-adik harus punya hati yang sabar, harus nurut sama orang tua. Nggak boleh marah-marah sama orang tuanya sendiri. Ya, harus dengar-dengaran. Kalau disuruh bangun pagi, Elka bangun pagi, siap ma. Elka mandi, siap ma. Kalau kalian melakukannya dengan taat, dengan sabar, pasti semuanya akan berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Pesan yang kedua, jika kita dipercayakan sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Nah, adik-adik dipercayakan oleh orang tua kalian untuk sekolah minggu. Dikerjakan tugas-tugas PR-nya dari sekolah, disiapkan bukunya, diselesaikan yang menjadi kegiatan adik-adik, dipercayakan oleh orang tua. Kalau adik-adik tidak bertanggung jawab, apa namanya? Saat ambil rapot nilainya merah semua. Apa yang terjadi? Adik-adik kena marah sama orang tua. Nah, itu apa yang namanya tanggung jawab. Dipercayakan untuk sekolah oleh orang tua, adik-adik harus bisa bertanggung jawab. Oke, pesan yang ketiga, mari kita seperti Musa, punya kelembutan hati, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tetapi meminta belas kasihan. Nah,
adik-adik seperti Musa, tetap punya kelembutan hati. Kalau dimintain tolong orang tua, oke mama siap. Kalau disuruh Nicole kerjakan PR-nya, siap mami. Kalau disuruh misalnya Samora, ayo dimakan sayurnya, siap mami. Nah, Lala, jangan lupa tugas sekolahnya dibawa, siap mama. Kalau AEO disuruh orang tua AEO. Padahal orang tua mengingatkan hal yang baik untuk adik-adik. Kalau kitanya AEO, akhirnya apa? Semua tidak berjalan dengan baik. Dan adik-adik pun di sekolah nggak bawa tugas, nggak bawa PR, kena hukum sama ibu guru, dapat nilai jelek, dimarah orang tua. Aduh, seperti apa rasanya dunia saat itu ya? Wah, jangan adik-adik, jangan seperti itu. Nah, oke. Itu hari ini pesan-pesan firman Tuhan untuk adik-adik. Nah, selain itu kita juga ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana, Kak? Dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oke, adik-adik, marilah kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan-pesan Tuhan untuk kami di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa jadi orang yang anak yang sabar, anak yang punya hati yang lemah lembut, anak yang taat, anak yang tahu apa isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami ke depan untuk kami bisa menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih luar biasa untuk kedua orang tua kami dan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Kakak Esther. Wow, luar biasa. Terima kasih Kak Yovita. Ayo kita kasih reactionnya dulu untuk Kak Yovita. Ayo, wah firman Tuhan yang keren ya adik-adik ya. Pesan firman Tuhan hari ini ada 3, jangan lupa ya. Jadi tadi salah satunya yang paling Kak Esther ingat tuh dari Kak Yovita. Jangan AEO, 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 AEO. Ya. Oke. Baik, adik-adik yang manis. Sudah siap untuk yang selanjutnya? Kira-kira kita mau ngapain ya? Kuis. Oh ya, betul Lala, kita kuis. Ya, sudah siap jarinya? Coba Kak Esther lihat jempolnya semua ke atas jempol. Iya, pencet nanti raise hand-nya, lalu jawab pertanyaannya ya adik-adik. Nah, adik-adik kita punya aturan main di kuis ini. Jadi Kak Esther bacakan soalnya dulu, baru nanti adik-adik raise hand ya. Oke. Nah, kita lihat kita ada berapa kelompok pagi ini. Kita ada 2 kelompok. Ingat namanya, kelompok yang ganjil. Itu ada Elka, Nicole, Lala, Josia. Ya, oke. Kelompok yang genap ada Refrain, ada Kenan, ada Zamora, ada Noah. Ingat ya, kalian di kelompok mana? Sekali lagi yang ganjil Elkan, Nicole, Lala, Josia. Yang genap Refrain, Kenan, Zamora, Noah. Jadi kalau misalnya di pertanyaan untuk kelompok ganjil, yang genap tidak boleh menjawab. Setuju ya? Sudah siap bermain? Oke, kita siap semuanya. Silahkan kakak. Nanti dibantu sama kakak Jovita untuk lihat ya. Siap. Oke, silakan kakak pertanyaannya yang pertama. Oke, dengarkan baik-baik. Siapa yang mengizinkan bangsa Israel untuk membuat anak lembu emas ketika Musa belum turun dari gunung? 1, Harun. Yang kedua, Yosua. Yang ketiga, Kaleb. Yang keempat, Eliezer. Silakan kelompok ganjil. Oke, Nicole, Josia, Elka, silakan. Nicole dulu ya berarti ya.
Nicole. Nomor satu. Nomor 1. Josia, Josia. Satu. nomor 1. Elka, Satu. ya kita lihat jawabannya Kak Ges. Wow, betul. Nomor 1. No, oke, yang kedua untuk kelompok genap. Siap-siap ya. Noah, semuanya. Mengapa bangsa Israel membuat patung anak lembu emas? Yang pertama, karena ingin menghormati Mesir. Kedua, karena mereka merasa Musa terlalu lama di gunung. Yang ketiga, mereka ingin main-main. Yang keempat, mereka tidak mengenal Tuhan. Ayo silakan. Ada referen Kenan, Refren, ada Kenan, Samo. Noah. Noah, Noah. Oke, Noah. akhirnya Noah berhasil. Oke, referen. Nomor dua. Nomor 2 kita kunci jawabannya. Noah, Dua. nomor 2. Oke, mantap. Kenan. Nomor dua, Kak. Oke, kita kunci jawabannya. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah ya, mereka merasa Musa terlalu lama di gunung. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dari bahan apa anak lembu emas dibuat? Perak, perunggu, emas, besi. Kelompok ganjil. Oke, ada Josia, Josia, ada Elka, Elka, Nicole. ada Nicole. Silakan. Lala kurang cepat sayang. Tiga. Nomor 3. Josia nomor 3. Elka. Nomor tiga. Nomor 3. Nicole. Nomor tiga. Nomor 3. Mari kita lihat jawabannya Kak Grace. Wow, yes. Kelompok selanjutnya. Bagaimana patung anak lembu emas itu dibuat? Dengan dengan memahat batu. Yang kedua, dengan menuang emas dan membentuknya. Dengan mengukir kayu dan lalu melapisinya. Dengan mencetak dari tanah liat. Ayo jawabannya. Referen, Kenan, Noah. Zamora kurang cepat ya sayang. Oke, referen. Jawabannya sayang. Dua. Nomor dua. Nomor 2. Oke, Kenan. Nomor dua, Kak. Nomor 2. Oke. Siapa tadi satu lagi, Kak? Noah ya? Noah. Noah nomor berapa Dua. sayang? Oke, nomor 2. Kita lihat jawabannya. Siap-siap kelompok selanjutnya. Wow, betul sekali. Untuk kelompok selanjutnya, apa yang dilakukan bangsa Israel di depan anak lembu emas itu? Mereka berlutut dan menyembah. Yang kedua, mereka mempersembahkan korban. Yang ketiga, mereka berpesta dan menari-nari. Yang keempat, semua jawabannya benar. Oke, Lala. Elka, Nicole. Lala. Oke, Lala, apa jawabannya Lala? Dua, Kak. Nomor 2. Oke, Elka. Elka. Nomor empat. Oke, nomor 4. Nicole. Nicole. Nomor empat. Oke, nomor 4. Yuk kita lihat jawabannya. Oke, betul. Semuanya benar. Jadi nggak hanya satu ya. Oke, kelompok selanjutnya. Siapa yang memberitahu Musa bahwa bangsa Israel telah berdosa dan membuat anak lembu emas? Yang pertama Harun, yang kedua Yosua, yang ketiga Tuhan, yang keempat orang Lewi. Silakan. Ada Refren, referen. Kenan, Samora. Oke. Yosua, Kak. Oke, jawabannya Yosua. Kenan. Nomor dua, Kak. Joshua. Oke, nomor 2. Zamora. Nomor dua. Nomor 2. Oke, kita lihat jawabannya. Siap-siap kelompok selanjutnya ya.
Oh, ternyata jawabannya adalah Tuhan. Baik. Sekelompok selanjutnya, apa yang dilakukan Musa ketika melihat anak lembu emas? Yang pertama, menghancurkan loh batu. Yang kedua, ia marahi si Harun. Yang ketiga, ia membakar anak lembu emas. Yang keempat, semua jawabannya benar. Lala, Ayo, Jojos, Nicole. Nomor 1, Kak. nomor satu. Oke, selanjutnya siapa lagi, Kak? Jojos. Yang satu. Nicole. 4. Nomor 4. Oke, yuk Kak, kita lihat jawabannya. Oke, nomor 4 jawabannya ya. Baik, kelompok selanjutnya setelah dihancurkan apa yang Musa lakukan terhadap anak lembu emas itu? Menguburnya di tanah, membuangnya ke laut, menaburkan air, dan memberi minum orang Israel. Yang keempat, menyimpannya di kemah. Ayo, silakan. Zamora, Oke, Kenan, Refren. oke Zamora. Zamora. 3. Nomor 3. Kenat, nomor Satu berapa aja, Kak. jadinya? Oh, nomor satu aja. Satu aja maunya. Oke. Kunci. Refren. 4. 4. Oke. Oke, kita lihat jawabannya, Kak. Oh, ya, jawabannya yang benar nomor 3 ya. Oke, kelompok selanjutnya. Suku mana yang berdiri di pihak Musa untuk menghukum orang yang berdosa? Yang pertama Yehuda, yang kedua Benyamin, yang ketiga Lewi, yang keempat Ruben. Ayo, suku mana? Suku Nicole, yang Elka, membela. Josiah. Oke, Nicole. Nomor 3, Kak. Lewi. Elka. oke, nomor 3. LK. 3, Kak. Lewi. Oke, nomor Josiah. 3. 3. Nomor berapa, Jos? 3. 3 aja 3. lah ikut ya. Oke, gas. Oke, betul. Nah, ini pertanyaan yang terakhir adik-adik. Apa pelajaran utama, tadi ada 3 tuh. Apa pelajaran utama dari kisah anak lembu emas? Ya, tidak boleh memahat patung dari emas. Kita harus belajar sabar menunggu janji Tuhan. Kita tidak boleh menyembah berhala. Musa adalah pemimpin yang bijak. Ayo, apa pelajarannya dari yang tadi? Refren Zamora Noah. Ya, Bang Noah. Ayo, Refren. 2. 2. Zamora. 3. 3. 3. Noah. 3. 3. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, betul ya, karena kita nggak boleh menyembah pa patung ya. Jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah itu perintah hukum perintah Allah yang keberapa? Masih ingat? Yang Kedua. kedua, betul. Adik-adik pintar. Ya, oke, kalian keren-keren hari ini. Yuk kita lihat pengumuman selanjutnya. Ayo ikut KJP setiap hari Sabtu jam 6 pagi via Zoom. Ajak semua teman-temanmu, semua anak yang berusia di bawah 12 tahun. Ikut KJP Rocky. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa. Setiap hari apa adik-adik? Setiap hari 1 jam 6 pagi. Berarti minggu depan kita ketemu lagi ya jam 6 pagi ya. Waduh, Kak Esther senang banget nih pagi ini nih. Kita mau lihat nih skornya ya. Oke, silakan Kakak guys.
Wah, congratulations untuk Nicole dan Noah. Ya, yang hari ini belum bisa jawab dengan sempurna, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Minggu depan masih ada lagi. Minggu depan kita coba lagi. Kalau salah nggak apa-apa, nanti diperbaiki minggu depan untuk lebih fokus dengar-dengaran. Oke, selamat ya untuk Nicole dan Noah. Oke, baik adik-adik. Thank you semuanya. Kita mau berdoa dulu untuk Kak Geis. Ya kan? Berarti nanti Kenan berdoa dulu untuk Kak Geis. Karena Kak Geis hari ini lagi sakit. Supaya Kak Geis sehat ya. Baru nanti Kak Esther tutup dalam doa. Ayo Kenan, kita berdoa sama-sama adik-adik. Tutup matanya. Kenan mau berdoa. Berdoa untuk Kakak Geis. Ayo silakan Kenan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kak Grace yang lagi sakit ya Tuhan. Tuhan berkati Kak Grace supaya Kak Grace sudah sembuh ya Tuhan. Terhadap penyakit dalam tubuh Kak Grace ya Tuhan. Tuhan berkati hari amin. Amin. Yuk, Kak Esther mau berdoa buat adik-adik yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang keren. Mereka bangun sehat pagi hari ini. Mereka bisa ikut doa pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk umur yang panjang. Terima kasih juga untuk kebaikan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan kami dalam nama Yesus. Kak Esther berdoa untuk anak-anak yang hadir pagi hari ini. Kaiser berdoa untuk Kenan, Refren, Noah, Josia, Zamora, Lala, Nicole, Elka. Kaiser melepaskan berkat dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan, roh hikmat, kebijaksanaan turun untuk mereka Tuhan. Kepintaran turun atas mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak luar biasa. Anak-anak yang punya kecerdasan yang datang dari Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami minta mereka dituntun oleh Roh Kudus, hidup terus dalam takut akan Tuhan, punya hati yang taat, telinga dengar-dengaran kepada apa yang firman katakan, dan juga kepada orang tua mereka. Terima kasih berkati mereka semuanya dalam segala hal Tuhan, dalam permainan mereka, Engkau memberkati mereka, dijauhkan dari orang-orang jahat, niat-niat jahat dari orang lain, kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih berkati mama papa, berkati semuanya Tuhan. Kak Esther juga berdoa untuk Kak Grace, Romolita, Kak Grace Kalante. Kak Esther berdoa buat Kak Yovita. Kak Esther juga berdoa untuk Kak Jenny. Tuhan berkati kami semua yang melayani pagi hari ini. Kami percaya Tuhan yang membalas kebaikan serta kerelaan hati kakak-kakak untuk melayani pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus keren, Tuhan Yesus luar biasa. Kami cinta Tuhan Yesus. Kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.